Check the mic and make sure it sound right, boys. Itu yang pertama, dan terus yang kedua memang di tempat saya selalu sarankan ke teman kalau ada dana lebih itu kita pakai kamera di dalam glodok. Jadi itu fungsinya banyak sekali. Satu untuk ngontrol telurnya, angremnya, terus netasnya. Terus kalau nakal itu yang buang telur siapa, yang buang anakan siapa, itu dari ketahuan di kamera. Jadi kameranya di atas, ditaruh di atas glodoknya itu. Nanti saya berikan contoh di tempat saya seperti apa. Jadi itu yang bisa tak sampaikan Pak Utomo Purnomo mengenai pertama-tama di bulan yang baik ini saya ngucapin dulu selamat Idul Fitri bagi saudara-saudara Muslim. Nah, malam ini saya ada di Surabaya di 4 Point by Sheraton Hotel. Nah, di sela-sela kesibukan saya seperti biasa saya meluangkan waktu untuk menjawab atau memberikan sharing atas pertanyaan dari teman-teman YouTube. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pertanyaan yang kepingin saya bahas karena memang nggak terlalu panjang. Saya sapa dulu, to the point aja. Saya sapa dulu yang pertama Pak Utomo Prawiro. Selamat malam Pak Utomo Prawiro. Pak Utomo Prawiro ini menanyakan, Pak, di tempat Pak Gunawan pembuatan glodok yang bagus itu ukuran berapa dan dari bahan apa? Nah, kalau mengenai ini saya memang pakai kotak dari bahan papan Albazia. Kenapa saya pakai kotak bahan papan Albazia? Karena udah kering, jadi nggak lembab. Terus kotaan saya nanti saya kasih ukurannya. Pernah saya video khusus, nanti saya akan sisipkan di unggahan ini. Tapi yang pasti di tempat saya memang ada yang kotak ini saya sekat, ada yang agak gede, ada yang kecil. Supaya apa? Supaya burungnya milih, dia mau yang agak gede atau yang kecil, seperti itu. Dan ini tidak suatu keharusan Pak Utomo, karena teman-teman yang lain banyak juga yang pakai kaleng bekas atau plastik bekas cat yang 5 kiloan itu juga bisa, yang sederhana. Terus pakai bambu juga bisa, yang dibolongin itu. Terus yang sekarang baru atau ngetren juga itu dari kayu yang dibolongin juga, itu juga bisa. Jadi kalau masalah glodok itu kesenangan aja. Jadi tidak ada patokan yang harus suatu keharusan, itu tidak. Cuman kalau saya memang senang pakai kotak seperti itu. Dan beberapa teman-teman yang jadi franchise atau jadi plasma saya, mereka rata-rata niru tempat saya, dan ya mayoritas berhasil juga. Jadi tidak ada suatu keharusan ukuran dan lain-lain, tidak ada. Tapi nanti saya akan coba sharingkan ukurannya, saya nanti akan berikan Pak. Saya akan meterin. Itu yang pertama, dan terus yang kedua memang di tempat saya selalu sarankan ke teman kalau ada dana lebih itu kita pakai kamera di dalam glodok. Jadi itu fungsinya banyak sekali. Satu untuk ngontrol telurnya, angremnya, terus netasnya. Terus kalau nakal itu yang buang telur siapa, yang buang anakan siapa, itu dari ketahuan di kamera. Jadi kameranya di atas, ditaruh di atas glodoknya itu. Nanti saya berikan contoh di tempat saya seperti apa. Jadi itu yang bisa tak sampaikan Pak
Utomo Purnomo mengenai pembuatan glodok, ukuran dan bahannya apa. Itu mungkin sudah bisa menjawab ya Pak Utomo. Terima kasih Pak Utomo. Next, nanti kalau ada yang kurang jelas boleh hubungin ke WA saya. Terus yang kedua Pak Tri Wijayanto Tri dari Tabanan Bali. Selamat malam Pak Tri. Nah ini pertanyaannya, di tempat saya sehabis mabung sering buang anak. Nah yang perlu saya tanyakan pertama ini, yang mabung dua-duanya, atau jantannya atau betinanya, atau jantan betina mabung bareng sebelumnya produksi dan setelah mabung jadi buang anak tidak produksi. Nah kalau kita bahas yang pertama dulu, kalau salah satu jantan atau betinanya yang mabung terus ada diganti, itu kita harus lihat kenapa dulu gitu. Biasanya buang anak itu ada sesuatu yang mengganggu. Persentase terbesar itu ada yang mengganggu. Dan anak atau piyikan yang netas itu kemungkinan sakit juga bisa, cacat juga bisa. Jadi ada banyak kemungkinan. Jadi kalau intern di dalam kandang, persentase terbesar itu ada cacat atau memang sakit, itu akan dibuang pasti dengan induknya. Nah kita ngomong di dalam dulu. Atau kurang makan, kurang suplai makan untuk ngeloloh, itu juga sama. Jadi ada yang buang seperti itu faktor internnya. Kalau enggak, jantannya berahi, jadi jantannya kepingin ngawin lagi gitu. Nah kalau kita lihat, kalau memang itu jantannya dan yang dibuang kondisinya memang sakit atau sudah mati, ya memang akan dibuang. Tapi kalau kita tahu jantannya nakal, ya untuk pengalaman aja. Jadi besok lagi atau setelah buang yang pertama, jantannya kita tangkap, taruh sangkar kotak, masuk ke dalam kandang. Tapi kalau rekodnya sebelum-sebelumnya tidak seperti itu, ya harus dicari lagi. Ada faktor ekstern itu pengganggu. Contoh kata mungkin suara petasan, terus suara berisik yang dia kaget. Terus kalau malam itu nggak ada lampunya, ya ada suara kucing, ada suara mungkin hewan lain yang ganggu. Itu ada kemungkinan juga akan buang anak dan buang telur biasanya. Jadi kenapa saya sarankan di kandang ternak itu harus terang, supaya untuk mengantisipasi itu. Nah, terus bisa lagi dia tidak nyaman, merasa nggak nyaman. Jadi mungkin ada pengganggu lain dari luar. Nah itu harus dipelajari dulu Pak Tri Wijayanto Tri. Jadi tidak serta-merta memvonis bahwa oh ini indukannya nakal atau apa, tidak. Jadi harus kita cari satu persatu. Ya memang itu kendala yang selalu ada. Jadi ya kalau buat kita itu suatu tantangan. Jadi kita harus lebih bisa memahami karakter indukan dan lingkungan di dalam kandang sama di luar kandang seperti apa. Mungkin itu bisa membantu ya Pak Tri Wijayanto Tri dari Tabanan Bali. Salam dari Tabanan Bali. Kalau ada yang kurang jelas bisa ke WA saya. Terus next kita ketiga ke Pak Nur Sanuri Hasan. Selamat malam juga Pak. Terima kasih sudah menjadi pemirsa YouTube saya. Ini ini pertanyaannya, perbedaan murai dubur putih dan dubur coklat itu apa? Yang pertama, yang kedua, perbedaan murai kaki hitam dan kaki putih itu apa? Jadi gini Pak Nur, kalau saya karena ternaknya murai di spesialis saya main burung untuk lapangan, jadi pertanyaan dua ini bagi saya sudah menjadi gugur. Jadi tidak terlalu signifikan bagi saya, karena memang saya tidak bermain di sana. Kalau masalah di dubur yang putih atau coklat, terus kaki hitam atau putih itu, kalau saya lebih lihat ke lapangannya. Jadi belum tentu murai yang kaki putih lebih jelek dengan kaki hitam, belum tentu. Belum tentu juga kaki hitam lebih jelek daripada kaki putih, belum tentu. Jadi kita harus lihat lapangannya seperti apa. Burung saya namanya Garuda Jaya yang sempat mengharumkan nama saya.
itu secara katurangan jelek, burungnya juga bentek gemuk gitu, ekornya juga ya nggak proporsional lah, kakinya juga putih, tapi lapangannya luar biasa. Jadi kalau Pak Nur mau melihat ke sana, saya mungkin nggak bisa bantu, tapi saya kasih gambarannya seperti itu. Jadi kalau memang Bapak mau bermain di lomba, ya Bapak lihat yang di lomba aja, mengesampingkan hal-hal yang seperti itu yang bisa tak sampaikan ke Pak Nur Samuri. Nanti bisa tanya lagi kalau ada yang belum jelas. Nah, terus yang keempat, next Pak Firman Yusa. Selamat malam dulu Pak Firman. Ini pertanyaannya di kandang ternak, kenapa pakai tangringan besi? Nah, ini pertanyaan banyak yang tanya, dan ini langsung tak jawab bersamaan saja. Jadi kenapa pakai besi? Yang satu, saya praktis dan kuat gitu. Praktis dan kuat itu seperti apa? Fungsinya memang saya pangringan ada 4. Yang di bawah itu fungsinya untuk jodohkan. Jadi nanti sangkar kotak-kotak saya tak centelin saya cantolkan di besi yang bagian bawah. Kalau pakai besi kan pasti kuat. Kalau pakai kayu atau asem itu kan gampang patah gitu. Jadi saya lebih ke sana. Yang pertama, yang kedua, kita kalau kadang bersihin kandang itu kan kesenggol gitu patah. Nah, kalau atau kena kejedot kepala gitu patah. Tapi kalau pakai kayu kan nggak patah gitu. Jadi awet. Jadi nggak ada alasan tertentu, itu tidak ada. Cuman ya pas kebetulan teman-teman juga banyak yang niru gitu. Saya pakai Astrat memang. Ya tak cat gitu aja, jadi lebih awet. Jadi nggak ada alasan tertentu Pak Firman. Itu bisa menjawab pertanyaan Pak Firman ya. Next ke yang kelima, Pak Muhammad Arif. Nah, Pak Muhammad Arif ini bertanya, murai batu dari trotol sampai 9 bulan saya pelihara kok belum produksi ya. Nah, jadi gini Pak Muhammad Arif, selamat malam dulu Pak Muhammad Arif. Jadi di tempat saya betina, kita ngomong betina dulu. Betina itu dari trotol sampai usia siapan 6-7 bulan yang siap saya mulai jodohkan, itu pola makannya tidak ada berbeda dengan jantan. Jadi tetap kita kasih jangkrik, kita kasih kroto full. Malah ada yang memang nggak kita kasih full, jadi jangkrik dengan kroto saja makannya. Dengan asupan nutrisi yang bagus, otomatis berkembangnya trotol sampai menuju dewasa siapan itu secara fisik bagus. Secara kalau cewek itu anak kita contohnya itu sudah cepet mens gitu. Jadi di tempat saya mulai 7 bulan sudah mulai tak jodohkan. Mungkin sekitar sebulan 2 bulan kalau hokinya bagus. Di teman-teman juga banyak yang sudah dibeli teman-teman itu di umur 8-9 bulan sudah bisa ngasilin anakan gitu loh. Tapi ada juga yang teman-teman cuman kasih jangkrik di koloni gitu, ada juga. Cuman saya nggak ngerti juga apakah di umur itu bisa diternak atau enggak, saya kurang paham juga. Tapi di tempat saya seperti itu. Jadi kalau cewek 7-8 bulan sudah mulai dijodohkan. Nah kalau bapak sudah 9 bulan, ceweknya mungkin siap, tapi cowoknya yang belum siap. Jadi yang jantannya ini yang memang butuh waktu harus lebih dewasa. Kalau di tempat saya mulai tak jodohkan itu jantan di umur 2 tahun. 1,5 lebih lah mulai kita jodohkan. Jadi di umur itu kita mulai jodohkan dan bisa produksi. Jadi saran saya ke Pak Muhammad Arif, jantannya diganti yang lebih tua Pak. Yang 1 tahun atau 2 tahun, 1,5 tahun sampai 2 tahun atau lebih jantannya ada kemungkinan bisa jadi ternakannya dengan istilahnya dijodohkan dari awal seperti penjodohan pada umumnya. Itu mungkin bisa membantu Pak Muhammad Arif ya. Terus keenam, Renita Sari Mobile. Ini ada 2 tadi, cuman saya tadi lupa ini. Pertanyaannya sama. Jadi selamat malam dulu. Jadi problemnya itu murai batunya nelor, sudah beberapa kali song, alias panen telur, alias nggak menetas. Jadi kalau kasus tidak menetas ini ada beberapa sebab. Mungkin yang pertama, secara perempuannya siap berahi telur, tapi secara jantannya belum siap mengawin. Jadi mungkin betinanya
umurnya masih terlalu muda. Itu ada kemungkinan pertama. Jadi nelor tapi tidak dibuahi. Itu yang pertama. Jadi kalau yang pertama ada masalah seperti ini, cara penanganannya ya jantannya diganti yang lebih tua. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan kondisi jantan tidak baik kondisinya. Bisa sakit, bisa bulu tua, mau bodol. Itu juga ada kemungkinan tidak ngawin. Ada kemungkinan. Terus yang ketiga kemungkinannya jodoh semu. Jodoh semu ini yang persentasenya kecil. Jadi jodoh semu ini gini, jodoh kawin tapi nggak pernah jadi gitu. Bukan lakinya yang mandul, bukan. Kalau jodoh semu ini nanti saran saya betinanya dijodohin yang lain, jantannya jodohin yang biasanya mau. Itu yang ketiga. Terus yang keempat kemungkinan terjelek ya jantannya mandul gitu. Kalau jantannya mandul ya otomatis harus ganti jantan. Mandul ini bisa mandul dari muda, bisa karena memang terlalu tua. Bisa, ya harus kita ganti. Itu seperti itu. Di samping kita ngomong pola makan ya. Nah, dalam arti pola makan itu seperti ini. Kalau sudah betinanya umur siapan, kondisi bulu bagus, jantannya juga umur 2 tahunan, kondisi bagus, kok masih nggak ngisi, ya coba diperhatikan dengan pola makan. Pola makan ini seperti apa kalau saya bisa bantu sharing di tempat saya. Jadi kalau pagi kita kasih cacing, itu wajib ya, bisa kurang lebih 10 lah, kita kasih 10, nanti kita kasih kroto itu kurang lebih jam 10 pagi, jam setengah 7 lah kita udah kasih, jam 10 kita kasih kroto, jam 12 kita kasih jangkrik. Pola makan itu terus sampai nanti dia nelor. Nah, cacing ini sangat bagus untuk betina dan jantan. Secara kualitas dan kuantitas telur juga mempengaruhi, birahi jantan juga mempengaruhi. Jadi bisa juga diperbaiki pola makannya Pak, Bu. Ini Bu Rinitasari. Jadi diperbaiki pola makan di samping ada sebab yang tadi saya sebutkan. Nah itu sharingan yang bisa tak berikan malam ini ke teman-teman. Nanti silahkan kalau ke teman-teman mau tanya bisa ke WA saya. Nanti saya coba bikinkan kontennya supaya apa? Supaya bisa dilihat teman-teman yang lain. Seperti itu. Jadi itu dulu yang pengen tak sampaikan karena ini sudah malam juga. Saya mau diajak temen keluar malam dan menikmati jalan-jalan di Surabaya. Oke teman-teman YouTube, saya sudahi dulu malam ini. Sampai ketemu lagi dengan saya Mr. G Kebumen BF. Jangan lupa subscribe di tempat kita. Salam konservasi, berkah dalam.